Baik, pada kesempatan ini saya akan membawakan materi praktikum inventarisasi hutan tentang metode pengukuran karbon dan perhitungan karbon. Yang pertama adalah latar belakang. Cadangan karbon hutan dapat diduga melalui pengukuran biomasa menggunakan persamaan alometrik tanpa menebang pohon. Menurut Hairia dan Rahayu 2007, perhitungan cadangan karbon pada pohon dilakukan dengan rumus CB sama dengan BO kali persen C organik dengan nilai persen C organik sebesar 0,47. Tujuan: mengukur biomasa pohon, menghitung cadangan karbon tegakan, mengetahui potensi simpan karbon pada suatu kawasan hutan. Ada pula metode praktikum. Yang pertama, alat dan bahan. Pita ukur diameter, yang kedua meter, yang ketiga GPS, yang keempat klinometer jika mengukur tinggi, lalu lembar pencatatan, dan kalkulator. Langkah kerja yang pertama menentukan plot pengamatan, yang kedua mengukur diameter pohon pada tinggi dada 1,3, lalu menghitung biomasa menggunakan persamaan alometrik, dan menghitung cadangan karbon dengan rumus CB sama dengan BO kali 0,47, di mana BO adalah biomasa atau kilogram. Hasil dan pembahasan. Hasil ini saya angkat dari contoh hasil penelitian di mana biomasa pohon sama dengan 250 kilo, cadangan karbon sama dengan 250 kali 0,47 sama dengan 117,5 kilo C. Contoh lain, penelitian di Taman Nasional Baluran memperoleh rata-rata biomasa 25 ton per hektar dengan cadangan karbon 11,92 ton per hektar menggunakan faktor konversi 0,47. Pembahasannya, metode alometrik merupakan metode yang banyak digunakan karena cepat, tidak merusak pohon dan memberikan hasil yang cukup akurat. Cadangan karbon diperoleh dari biomasa yang dikalikan dengan faktor karbon 0,47 sesuai pedoman. Kesimpulannya, pengukuran karbon dilakukan melalui pendugaan biomasa dengan persamaan alometrik cadangan karbon, dihitung menggunakan rumus CB sama dengan biomasa kali 0,47, sehingga metode ini efektif untuk inventarisasi karbon di hutan. Materi kedua adalah metode perhitungan karbon total. Latar belakang. Cadangan karbon total merupakan akumulasi karbon yang tersimpan pada biomasa di atas permukaan. Biomasa bawah permukaan, nekromasa, seresa, dan tanah. Menurut Hairia dan Rahayu 2007, kandungan karbon pada biomasa dihitung menggunakan persamaan C sama dengan B kali 0,47, di mana 0,47 merupakan fraksi karbon biomasa. Metode ini digunakan secara luas dalam pendugaan cadangan karbon hutan. Tujuannya menghitung cadangan karbon total pada suatu kawasan, mengetahui besarnya simpan karbon dari seluruh komponen ekosistem, dan mendukung inventarisasi karbon untuk pengelolaan hutan. Metode praktikum yang pertama, alat dan bahan. Pita ukur diameter, GPS, meter, klinometer, timbangan untuk seresa, lembaran pencatatan, dan kalkulator. Langkah kerja yang pertama menentukan plot pengamatan, yang kedua mengukur diameter dan tinggi pohon, lalu menghitung biomasa setiap komponen menggunakan persamaan alometrik, menghitung karbon setiap komponen dengan rumus C sama dengan B kali 0,47, dan menjumlahkan seluruh karbon untuk memperoleh karbon total. Hasil pembahasan. Hasil biomasa pohon sama dengan 150 ton per hektar, biomasa seresa sama dengan 10 ton per hektar, biomasa tumbuhan bawah sama dengan 5 ton per hektar. Total biomasa 165 ton per hektar. Karbon total 156 kali 0,47 sama dengan 77,55 ton C per hektar. Nilai tersebut merupakan
total cadangan karbon yang tersimpan pada lokasi penelitian. Pembahasannya, perhitungan karbon total dilakukan dengan menjumlahkan karbon dari setiap komponen ekosistem. Semakin besar biomasa vegetasi, semakin tinggi cadangan karbon yang tersimpan. Faktor konversi 0,47 merupakan standar yang direkomendasikan dalam pedoman IPCC dan banyak digunakan dalam penelitian di Indonesia. Kesimpulannya, karbon total diperoleh dari jumlah karbon seluruh komponen ekosistem. Perhitungan menggunakan rumus C sama dengan biomasa kali 0,47 sehingga metode ini efektif untuk mengintimasi cadangan karbon hutan. Daftar pustaka. Yang berikut ada definisi satwa liar dan metode inventarisasi satwa liar. Latar belakang, satwa liar merupakan bagian penting dari ekosistem yang berperan dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Menurut Arif H. 2011, pengamatan satwa liar bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Tujuannya mengetahui jenis dan jumlah satwa liar, lalu mengetahui kelimpahan serta besaran satwa liar, dan menyediakan data untuk pengolahan dan konversi satwa liar. Metode praktikum, alat dan bahan yang pertama binokuler, lalu GPS, kamera, talisit atau lembar pencatatan, alat tulis, meteran, dan peta lokasi. Langkah kerja, yang pertama menentukan jalur pengamatan, line transcat. Yang kedua, berjalan perlahan di sepanjang jalur, lalu mencatat semua satwa yang terlihat atau terdengar, lalu menghitung jumlah individu setiap jenis, menganalisis data untuk memperoleh kelimpahan atau kepadatan satwa. Hasil dan pembahasan berdasarkan penelitian Arif 2011 di kawasan perkebunan kelapa sawit PT Agrowira Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, diperoleh 64 jenis satwa liar terdiri dari 17 jenis mamalia, 42 jenis burung, dan 5 jenis reptil. Sebagian besar satwa ditemukan pada kawasan yang masih memiliki tutupan hutan. Pembahasan, metode line transcape dan pengamatan langsung efektif untuk mendata keanekaragaman satwa liar. Keberadaan tutupan hutan sangat mempengaruhi jumlah dan jenis satwa yang ditemukan. Habitat yang masih baik memiliki tingkat keanekaragaman satwa yang lebih tinggi dibandingkan habitat yang telah mengalami degradasi. Kesimpulannya, inventarisasi satwa liar bertujuan untuk memperoleh data jenis dan jumlah dan penyebaran satwa sebagai dasar konservasi. Metode line transcape merupakan metode yang efektif untuk menginventarisasi satwa liar di habitat alamnya. Daftar pustaka. Berikut ada metode inventarisasi satwa liar. Yang pertama, latar belakang inventarisasi satwa liar merupakan kegiatan untuk memperoleh data mengenai jenis, jumlah, penyebaran, dan kondisi habitat satwa sebagai dasar pengelolaan hutan dan konservasi. Metode umum yang digunakan meliputi transect, jalur, line transcat, titik hitung, point count, kamera jebak, kamera trap, dan pengamatan jejak. Menurut Prahamsti 2022, inventarisasi satwa liar bertujuan untuk mengetahui kepadatan, kelimpahan, dan keanekaragaman jenis satwa liar sebagai dasar pengambilan keputusan pengelolaan kawasan hutan. Tujuan yang pertama mengetahui jenis dan jumlah satwa liar, yang kedua menghitung kelimpahan atau kepadatan populasi, yang ketiga menjadi dasar pengelolaan dan konservasi satwa liar. Metode praktikum yang pertama ada alat dan bahan, GPS, binokuler, kamera atau kamera trap, buku identifikasi satwa, lembar pencatatan,
dan alat tulis. Langkah kerjanya yang pertama menentukan jalur pengamatan atau transcat, lalu melakukan pengamatan langsung atau menggunakan kamera trap. Mencatat jenis, jumlah individu, waktu dan lokasi perjumpaan, dan mengelola data untuk menghitung kelimpahan atau kepadatan satwa. Hasil dan pembahasan saya ambil dari contoh penelitian pada simulasi pendugaan kepadatan mamalia di kampus IPB Dermaga menggunakan metode line transcape diperoleh kepadatan 0,104 individu per hektar, sedangkan metode strip transcat menghasilkan 0,74 individu per hektar. Pembahasan metode inventarisasi dipilih sesuai karakteristik satwa dan habitat. Pengamatan langsung efektif untuk satwa yang mudah dijumpai, sedangkan kamera trap lebih efektif untuk satwa yang aktif malam hari atau sulit diamati secara langsung. Kesimpulan, metode inventarisasi sautan liar memberikan informasi mengenai jenis, jumlah, dan kepadatan populasi satwa sehingga sangat penting dalam perencanaan konservasi dan pengelolaan kawasan. Daftar pustaka. Yang berikut ada persiapan perencanaan inventarisasi, penyusunan perencanaan inventarisasi. Yang pertama, latar belakang. Inventarisasi hutan merupakan kegiatan pengumpulan dan penyusunan data mengenai sumber daya hutan yang digunakan sebagai dasar perencanaan pengelolaan hutan. Tahap persiapan meliputi penyusunan, desain sampling, penyiapan peta kerja, alat, tenaga, jadwal, serta rencana pengolahan data agar pelaksanaan inventarisasi berjalan efektif dan menghasilkan data yang akurat. Tujuan yang pertama, menyusun rencana inventarisasi yang sistematis. Yang kedua, menentukan metode sampling yang sesuai. Yang ketiga, menyiapkan kebutuhan alat, tenaga, dan jadwal kerja. Metode praktikum yang pertama, alat dan bahan. 1. Peta kerja atau GPS. Yang kedua, kompas. Yang ketiga, pita ukur dan P-band, klinometer, lembar tali sheet, dan alat tulis. Langkah kerja yang pertama, menentukan tujuan inventarisasi. Yang kedua, menyusun desain sampling dan inventarisasi sampling. Yang ketiga, menyiapkan peta kerja serta titik sampel. Lalu menyiapkan alat, bahan, dan tim survei. Lalu menyusun jadwal pelaksanaan dan perencanaan pengolahan data. Hasil dan pembahasan. Hasil pada penelitian inventarisasi HHBK di hutan lindung Sungai Merah digunakan intensitas sampling 0,1% dengan peta ukur 20 kali 50 atau 0,1 hektar sebagai dasar pengumpulan data potensi hasil hutan bukan kayu. Pembahasan, persiapan yang baik menentukan keberhasilan inventarisasi, penyusunan desain sampling, peta kerja, jadwal, serta kesiapan alat dan tenaga akan meningkatkan ketelitian data, mempermudah analisis untuk penyusunan rencana pengolahan hutan. Kesimpulan, persiapan perencanaan inventarisasi merupakan tahapan penting yang mencakup penyusunan metode, peta, alat, tenaga, dan jadwal sehingga inventarisasi menghasilkan data yang akurat sebagai dasar pengolahan hutan. Daftar pustaka. Yang berikut ada pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Latar belakang, pelaksanaan pekerjaan lapangan merupakan tahapan pengumpulan data secara langsung di lokasi inventarisasi. Kegiatan ini meliputi penentuan titik awal, pembuatan peta ukur, pengukuran pohon, serta pencatatan kondisi vegetasi agar data yang diperoleh akurat untuk perencanaan pengolahan hutan. Yang berikut ada tujuan. Yang pertama, mengumpulkan data potensi tegakan di lapangan. Yang kedua, mengetahui kondisi vegetasi dan lingkungan. Yang berikut, menyediakan data untuk analisis perencanaan dan pengelolaan hutan. Metode praktikum, yang pertama, alat dan bahan, GPS, P-band atau pita ukur, meter, kompas, tali sheet,
alat tulis, kamera, dan peta kerja. Langkah kerja yang pertama menentukan titik awal menggunakan GPS, yang kedua membuat jalur dan peta ukur, yang ketiga mengukur diameter dan tinggi pohon, lalu mengidentifikasi jenis pohon, dan mencatat seluruh data pada tali sheet. Hasil dan pembahasan. Contoh hasil inventarisasi: jumlah plot 68 plot, ukuran plot 20 x 20, luas tiap plot 400 meter persegi. Total luas sampel 68 x 400 sama dengan 27.200 meter persegi sama dengan 2,72 hektar. Pembahasan. Pelaksanaan lapangan yang mengikuti prosedur standar menghasilkan data yang akurat, sehingga sangat digunakan untuk menghitung potensi tegakan, komposisi jenis, dan mendukung penyusunan perencanaan pengolahan hutan secara berkelanjutan. Kesimpulan, pelaksanaan pekerjaan di lapangan merupakan tahapan utama inventarisasi hutan. Pengukuran yang dilakukan sesuai prosedur menghasilkan data yang valid sebagai dasar perencanaan dan pengolahan hutan. Daftar pustaka. Yang terakhir ada pengolahan data dan evaluasi. Latar belakang. Inventarisasi menjadi informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Evaluasi dilakukan untuk menilai ketelitian hasil inventarisasi dan memastikan data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan dalam perencanaan pengolahan hutan. Tujuan yang pertama, mengolah data hasil inventarisasi menjadi informasi. Yang kedua, menghitung potensi tegakan hutan. Yang ketiga, mengevaluasi tingkat ketelitian hasil inventarisasi. Metode praktikum yang pertama, alat dan bahan, laptop atau komputer, mikroskop Excel atau software estetik, kalkulator, data hasil inventarisasi lapangan. Langkah kerja memastikan kelengkapan data di lapangan. Yang kedua, memasukkan data ke dalam tabel. Yang ketiga, menghitung diameter rata-rata, luas bidang dasar, dan volume tegakan. Berikut menganalisis hasil per hektar dan mengevaluasi ketelitian hasil berdasarkan kesalahan sampling atau koefisien variasi. Hasil dan pembahasan. Contoh perhitungan yang telah dilakukan oleh penelitian: luas plot optimal 0,40 hektar pada hutan lahan kering primer dan sekunder. Luas plot 0,25 hektar pada hutan rawa primer. Nilai CV menurun seiring bertambahnya ukuran plot sehingga hasil inventarisasi menjadi lebih akurat. Pembahasan. Pengolahan data menghasilkan informasi mengenai potensi tegakan, sedangkan evaluasi menunjukkan tingkat ketelitian hasil inventarisasi. Semakin kecil nilai kesalahan sampling atau koefisien variasi, semakin baik kualitas data yang dihasilkan. Kesimpulan, pengolahan data dan evaluasi merupakan tahap penting dalam inventarisasi hutan karena menghasilkan informasi yang akurat sebagai dasar perencanaan dan pengolahan hutan secara berkelanjutan. Daftar pustaka.